Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek UMKM kami sebagai pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah Cost Accounting. Untuk proyek UMKM ini kami mengambil produknya yaitu bubur ayam khas Cianjur. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Mirza Rafli, kemudian Amar Azikra, yang ketiga ada Falah Akbar, dan yang terakhir ada Nafan Arsela. Produk yang kami ambil adalah bubur ayam khas Cianjur, yaitu salah satu kuliner khas Jawa Barat yang berhasil mencuri perhatian banyak orang. Sajian ini terkenal karena tekstur buburnya yang sangat lembut, kuah kaldu ayam yang gurih, serta berbagai topping yang melengkapi dari bubur ayam khas Cianjur tersebut. Kemudian produk utama dari bubur ayam Cianjur yaitu bubur ayam yang diracik oleh Bang Ali dengan bumbu-bumbu khas dari Cianjur. Kemudian lokasi dari bubur ayam Cianjur ini berlokasi strategis di sebelah Indomaret, Jalan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berada di dekat pusat perbelanjaan, bubur ayam ini menjadi pilihan yang praktis untuk menikmati sarapan atau cemilan tradisional dengan cita rasa yang khas. Kemudian cerita dari pembuatan bubur ini yang kami pilih merupakan bubur dari cabang outlet utama di Bojonggede. Outlet ini dibuka karena memenuhi permintaan pelanggan di daerah Babakan Madang dan sekitarnya, sehingga masyarakat Babakan Madang tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati bubur ini sampai ke Bojonggede. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari direct material, direct labor, dan overhead daripada bubur ayam Cianjur. Baik, yang pertama di sini ada direct material. Untuk bahannya yang pertama ada seledri 100 gram, daun jeruk 25 gram, daun bawang 150 gram, bumbu jadi, beras, kerupuk mentah 1 bal, kacang goreng, bawang goreng, cabai, ayam, garam bata, dan sasa 500 gram. Baik, selanjutnya ada direct labor atau gaji karyawan. Yang pertama di sini ada gaji sebesar 1.200 dengan makan 15.000. Baik, selanjutnya di sini ada biaya overhead. Yang pertama ada baskom, gerobak, tisu, gas, sewa tempat dan listrik. Kemudian ada mangkok, centok besi, panci, kompor 1 tungku, kursi, meja, sendok besi, toples plastik, toples kaca, dan air galon. Dan demikian apa yang sudah saya jelaskan mengenai tentang direct material, direct labor, dan overhead. Bismillah, selanjutnya klasifikasi variable cost dan fixed cost pada bubur ayam Cianjur. Ya, biaya berdasarkan analisis yang kami catat dari bubur ayam Cianjur. Variabel sebelumnya yang menjelaskan variabel merupakan biaya yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan. Dalam kasus bisnis bubur ini, komponen biaya variabel mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bubur seperti direct material, bahan langsung seledri, daun jeruk, daun bawang, bumbu jadi, beras, kerupuk mentah, kacang goreng, bawang goreng, cabai ayam, garam, dan sasa. Dan ada di kolom selanjutnya overhead variabel. Ini termasuk biaya tambahan yang digunakan dalam proses produksi seperti gas, air, galon, minyak, plastik, dan alas, bubur plastik bungkus, sendok plastik, styrofoam, dan ladaku, dan kecap manis. Dan ini total biaya variabel yang tercatat 12.194. Biaya ini akan meningkat atau turun sejalan dengan volume produksi yang dilakukan oleh usaha bubur ayam. Dan selanjutnya ini ada fixed cost, biaya tetap biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Di sini ada berdasarkan kerinciannya ada sewa tempat plus listrik sebesar 1 juta per bulan. Dan aset tetap seperti gerobak, baskom, mangkok, centong besi, pancing, kompor, kursi meja, sendok besi, toples plastik, toples kaca, terpal, dan spanduk. Ini
merupakan aset memiliki harga tertentu biaya per bulan dari beberapa aset tersebut, estimasi melalui depresiasi. Total biaya yang tercatat sebesar 8.808.000 karena biaya ini tidak terpengaruh oleh volume produksi, nilainya tetap konsisten setiap bulan. Dan di sini ada direct cost yang dimana pencatatannya jenis gaji dan makan gaji karyawan sebesar 1.200.000 dan makan untuk karyawannya 15.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang income statement dari bubur ayam Cianjur owner Pak Haji. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang COGS-nya dulu terlebih dahulu sebelum masuk ke income statement-nya. Dimulai dari direct materialnya sebelumnya sudah dijelaskan. Dari seledri-nya ada total 156 untuk sebulannya, sampai sasa 780.000 untuk sebulannya. Dari direct material ini totalnya ada 10.197.000 dan overhead dari untuk jualan buburnya dari COGS-nya ini sebesar 13.889.000. Dan selanjutnya direct labor ataupun gaji dari untuk karyawannya ada gaji dan uang makan totalnya berupa sebesar 1.650.000. Oke, selanjutnya untuk menentukan income statement-nya kita mengasumsikan terlebih dahulu terjual 60 porsi bubur setiap harinya. Jadi apabila 60 porsi bubur ini terjual setiap harinya dalam sebulan, maka kita memiliki estimasi pendapatan sebesar 18 juta dalam sebulannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita akan menghitung dari laba kotor sendiri. Kita menghitung dari pendapatan dikurangi dengan cost of goods sales. Seperti yang dibilang tadi, kita mengasumsikan bahwa pendapatan yang didapat oleh usaha bubur ini selama 30 harinya berupa 18 juta. Dan total COGS dari direct material, direct labor, dan overhead kita satukan jadi total COGS-nya sebesar 13.889.000 selama 1 bulannya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengurangi revenue 18 juta dikurangi dengan total COGS sebesar COGS-nya yang sebesar 13.889.000, maka laba kotor yang didapat 4.111. Setelah mendapatkan laba kotornya tadi sebesar 4.111.000, maka kita akan mencoba langsung ke laba bersihnya. Ya, berupa dari laba kotor dikurangi dengan total beban operasional. Dari total beban operasional bubur ini sendiri, kita memiliki 2. Ada dari sewa tempat dan listrik, itu dijadi 1 juta. Terus juga depresiasi peralatan. Depresiasi peralatannya gini kita menganggarkan sebesar 179.584 perak. Jadi total beban operasional yang ada selama 30 hari ini sebesar 1.179.584 perak. Dan dari total laba bersih yang tadi kita akan menguranginya. Untuk menemukan total laba bersih ini kita mengurangi dari laba kotor yang sebelumnya revenue dikurangi COGS, kita kurangi dengan total beban operasional. Jadi 4.111 dikurangi 1.159. Maka dapat laba bersih yang didapatkan oleh bubur Cianjur ini sebesar 293.416 perak. Itu dia laba bersih yang didapatkan oleh bubur ayam Cianjur Pak Haji. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari direct labor, mengklasifikasikan beberapa biaya-biaya yang dianggarkan oleh tukang buburnya tadi, tukang bubur yang dimiliki oleh Pak Haji. Mulai dari direct materialnya kita klasifikasikan, direct labor, dan
overhead, setelah itu ada variable fixed cost, dan terakhir tadi kita membahas tentang income statement-nya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5 kami. Mohon maaf apabila ada bersalah kata atau kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.